Yang saya hormati Ibu Pengawas SMP Indonesia, yaitu Ibu Witri Kurniasih. Selamat datang di SMP Indonesia. Yang saya hormati Kepala SMP Indonesia. Yang saya hormati Bapak Yusuf Majelis Guru beserta staf yang sudah hadir dalam ruangan ini. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dari Kepala SMP Indonesia kepada Bapak Fandis SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya merasakan berkat dan sekali yang berani. Tidak memperpanjang kata, terima kasih kepada Ibu Pengawas kita yang baru, Ibu Witri Kurniasih, yang telah membersamai kita dalam acara koordinasi pengenalan mengenai platform Merdeka Belajar, khususnya apa yang nanti kita bahas adalah bagaimana mengisi kelanjutan yang telah kita mulai di momen-momen sebelumnya. Mudah-mudahan nanti dapat berlangsung dan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran di momen kesempatan hari ini. Kepada Rosa, kemudian pada Bapak Ibu, Majelis Guru yang hadir, staf dan usaha yang selalu bersemangat dan berbahagia dan tidak bosan-bosannya dan berilmu demi anak bangsa kita. Yang selanjutnya adalah bahwa nanti harus ada pengenalan dari Ibu Pengawas kita, apa yang akan disampaikan beliau. Barangkali ada program-program baru, terobosan baru dari Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan kita yang bisa sama-sama di-share di ruangan kita ini sebelum nantinya Ibu ini akan membawakan materi PMM yang akan kita sama-sama ikuti. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Witri dan Bu ini nanti hendaknya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dari saya sekian saja. Terima kasih atas waktunya dan nanti dipersilakan Ibu untuk memberikan wejangannya kepada kami yang dari sekolah ini. Tunjuk ajarnya sudah barang tentu kami tunggu dan program-program bulan lainnya yang Ibu bawa ke mari. Demikian dan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hawadis. Yang selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan atau penguatan dari pengawas kita, yaitu kepada Ibu Witri Kurniasih SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP dan Indonesia beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia jalan kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul di labor komputer SMP Negeri 3 Siang. Tak lupa selamat salam tak henti-hentinya kita hadirkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allah
Baik Bapak Ibu, ini suatu kehormatan saya bisa bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu semua. Suatu kebahagiaan bagi saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, walaupun mungkin sebagian sudah kenal dengan saya, ya. Perkenalkan, nama saya Bu Fitri Kurniasih, tempat tinggal di Kampung Dalam dekat TKP itu tak jauh dari rumah Bu Tini, ya. Selanjutnya dengan saya ada 3 orang yang masih sekolah semua, suami masih satu cukup Bapak Ibu, jangan lama-lama bahagia. Mungkin Bapak Ibu, kalau untuk peran pengawas ya dari Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 yang sebelumnya pengawas itu berperan sebagai pengendali, tetapi pada saat ini ada perubahan yaitu sebagai pendamping kepala sekolah. Pendamping kepala sekolah tentunya dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar kelas peduli. Nah, karena saya di sini masih baru, mungkin sebelumnya ini pengawasnya kemarin suruh dari kita. Gimana kita ketahui budaya kita memang orangnya yang sangat apa? Tentunya sedikit banyaknya saya harus lebih banyak dari sekolah ya. Dan peran saya di sini kita adalah sharing, saling kolaborasi, saling bekerja sama, hal-hal yang sudah baik sebelumnya tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Di sini saya tidak menggurui, di sini kita adalah mitra kerja, apapun permasalahannya, kita coba cari solusi bersama-sama demi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Siak, khususnya di SMP Negeri Muda Siak. Nah, mungkin kalau mengenai target tentunya dari minat pendidikan Kabupaten Siak, kita harus melihat rapor pendidikan sekolah. Ini kan nanti berkenaan dengan kinerja BPMM ya Bapak Ibu ya. Oke, sedikit banyaknya sebelum kita melangkah ke sana, kira-kira target apa yang perlu kita tingkatkan nanti di LHK yang sedang Bapak Ibu kerjakan. Karena informasi yang baru, ibaratnya sekarang banyak guru-guru mengejar sertifikat. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, sementara untuk dari Januari sampai nanti 31 Januari kita baru rencana. Tolong ini perlu dicermati, jangan sampai nanti asik sibuk ngejar sertifikat, sementara pembelajaran di kelas terbaik. Itu pesan betul dari Bapak Kepala Dinas agar betul-betul diperhatikan kira-kira mana yang perlu ditingkatkan. Dan masalah untuk sertifikat itunya sebenarnya dari Komer. Kualitas belajar di sekolah itu sudah bisa dibawa wajib untuk dibuat sertifikatnya, ada dokumentasinya, ada absennya, ada pelaporannya, insya Allah itu sudah sah. Itu dilaporkan dari PRR. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, karena mungkin ini awal perdana ya Bapak Ibu ya, ibaratnya baru memulai ya Pak Wadis, dan saya kebetulan belum pindah akun pengawas, jadi saya masih bisa mengutak aktif untuk kinerja saya di PMM. Saya tadi malam sudah coba membuka sebagai guru Pak Wadis. Jadi itu kalau kita sudah menargetkan mana kira-kira untuk rapor kita yang perlu kita tingkatkan, kita betul-betul pilih dulu Pak. Karena kalau kita sudah membuat LHK-nya, dia tidak bisa mundur lagi balik ke yang ke sini lah, nggak bisa.
dia akan lanjut terus itu lagi deh kembali. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai fintech hari ini. Yang jelas intinya Bapak Ibu, karena Pak Kawadis juga sebagai kepala sekolah yang baru, yang awalnya saya tahu juga bukan Linda Roisa, sama-sama dengan saya juga dulu Bapak Ibu di SMP Negeri Plus ya, sama-sama kami baru pengangkatan tahun 2005. Saya tahu energinya seperti apa, dan buminya SMP Gesia ini sudah sampai juga Bapak Ibu. Wow, ya keren. Banyak kegiatan-kegiatan yang prestasi yang telah diraih. Ini tentunya tetap dipertahankan Bapak Ibu. Karena apa? Di bulan Juli otomatis kan ada penerimaan siswa baru lagi, ya kan? Otomatis dilanjutkan program-program yang sudah baik ini supaya nanti siswa kita akan beramai-ramai orang tuanya mengantarkan strategi untuk sekolah di sini. Karena ini satu pautkan otomatis bagi guru yang sertifikasi mengadakan program. Jadi apa yang sudah baik dipertahankan. Selanjutnya kita bisa berkolaborasi. Saya yakin Pak Kawadis juga sangat the best juga. Apalagi juga beliau adalah salah satu yang aktif di bangsa ya. Kami sempat. Jadi semua orang itu pasti punya kelebihan. Ya. Apalagi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah hebat-hebat semua, IQ-nya sudah mantap. Ya. Jadi tetap dipertahankan, tetap dilanjutkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini berjalan baik dan terencana dengan maksimal. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi rasa-rasanya yang mau disampaikan? Cukup ya? Oke, baik. Ya satu lagi Bapak Ibu. Untuk tahun 2024 SMP Negeri 3 Siak masuk salah satu untuk sekolah yang akan diakreditasi. Jadi ini sudah diakreditasi kedua. Sudah ya. Jadi tahun 2024 ini akan diakreditasi kembali. Tentunya dokumen-dokumen, foto, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dilengkapkan dari sekarang. Jangan nanti waktu pas penilaian terburu-buru kasihan Bapak Ibu nanti lembur. Ya, mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti secara kelanjutan kita akan berkolaborasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Witi. Terima kasih untuk penguatan dan tunjuk ajar kepada kita. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan kita. Langsung saja materi kita pada hari ini yang langsung dipandu oleh Ibu Putri SPD kepada Ibu Putri yang pertama kali bertemu. Kita ya semua. Apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya di depan bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ingin berbagi. Karena mengingat dan menimbang untuk pengisian kinerja yang sekarang di PMM ini, itu waktunya mengisi RHK sampai tanggal 31 Januari. Jadi di sini Bapak Ibu, saya di depan dulu langsung kita buka, kita isi sama-sama, kita diskusikan sama-sama indikator mana yang akan kita tingkatkan dari hasil lapor mutu kita yang sudah dapat dilihat langsung nanti di PMM. Sekarang semuanya Bapak Ibu silakan buka PMM, dibuka di Chrome, ketik PMM. Sudah semua dibuka Chrome-nya? Dan ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu membuka, ya tadi sudah berusaha membuka punya Bu Arlina. Ternyata punya Bu Arlina itu belum bisa dibuka, langsung bisa kita ajukan nanti ke pusat bantuan. Berarti sama dengan kepala sekolah kita yang masih di sekolah lama datanya ya Pak. Jadi itu nanti bisa langsung klik pusat bantuan. Di situ akan disajikan pilihan apa yang mau kita ajukan. Kalau untuk Bu Arlina ini nanti langsung bisa, mungkin di sini belum terdata, namanya bisa diajukan sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 3 Siak yang namanya belum terdata di kinerja yang ada di PMM. Coba teman-teman Bapak Ibu guru dicek apakah bisa masuk atau tidak. Jangan buka di Google Chrome PMM, kemudian masuk menggunakan akun belajar. Sudah semua? Oke, Bu Puspa, silakan. Oke, setelah itu Bapak Ibu akan muncul seperti ini yang di depan. Ke bawah lagi Bu Puspa. Oke, silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Apa bahasa lu? Oke, ya. Iya, karena di menurut Presiden Bapak Bu itu yang lebih paham itu Tunggu aku riset. dijelaskan ASN kolom juga isi dan situlah kolom menilai kinerja kita. Hitung-hitung belajar ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun depan sudah P3K, amin. Jadi jangan semuanya kita isi dari sekarang. Oke, sudah semua sampai sini? Sudah ya? Silahkan diklik pulang. Datanya sudah sesuai atau belum? Kalau belum, bisa data. Iya, bagian di datanya tidak bisa berulang ya, cukup sekali saja. Jadi harus hati-hati. Kalau untuk P3K dia golongan apa? Golongan 9. Ya, dia cukup sekali, jadi harus hati-hati. Nah, ini berarti diisi ahli pertama. Oke, siap. Nah, ya Pak Rahmat dibantu kawan-kawannya yang P3K biar tidak sampai salah mengisi. Iya, kami bisa kalau yang 3D ahli muda ya. Jangan sampai salah. Kalau ragu buka ya, data yang ada di sini itu yang bisa kita edit. Yang lainnya nanti dari tidak ada sama sekali, baru kita ke pusat bantuan. Kalau ke pusat bantuan ini paling cepat 7 hari dilayani. Bisa saja sampai 2 minggu. Baik, cukup. Oke, sudah bisa dilanjutkan. Langsung dilanjutkan diklik. Ya, data sudah sesuai diklik.
Iya, kalau sudah benar di checklist, baru dilanjutkan. Setuju? Tengok di SK Bu Oji. Oke, boleh di searching bantu Bapak Ibu yang sesama 3C. Hari pertama anak kami muda. Lihat siapa Pak Anies? Jabatan. Itulah jangan sampai salah ya, namanya kadang kita terlupa kan. Cek di Google ada di situ juga. Ya, apa yang kalian saya nomor lain. Ya, ini guru muda, kece. Guru muda. Guru muda, kece. Di kerja kerjanya. Iya, dia memang penata. Cuman jabatan gurunya guru muda. Sudah Bapak Ibu? Semuanya? Baik, kalau sudah. Ya. Lanjut kita berdua. Nah, ini silakan ini Bapak Ibu lihat bukan. Oke, di sini kita perhatikan ternyata tidak ada yang merah tapi cukup ada 2. Kalau yang merah itu yang utama yang perlu kita perbaiki yang ditingkatkan. Tapi kalau yang cukup ini kita pilih saja nanti mana yang perlu kita tingkatkan bersama. Jadi ada 2 ya, di manajemen kelas dengan di metode pembelajaran. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, saya mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat dari dimensi yang cukup kuat tadi, manajemen kelas dan metode pembelajaran, itu ada 5 indikator yang merah. Nah, di sini kita pilih. Saya mengerti. Kita bawah lagi. Sekarang ke bawah. Saya mengerti, diklik. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, ini kita diskusikan ya. Di manajemen sekolah itu ada 2 yang merah. Yang pertama penerapan disiplin positif. Yang kedua itu keteraturan suasana kelas. Dan yang di metode pembelajaran itu ada 3 yang merah. Ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Sekarang kita diskusikan. Dari hasil kemarin ada tanya jawab dengan BGP, untuk satu guru itu hanya 1 indikator. Kemudian apakah sekolah juga 1 indikator? Satu sekolah itu bisa 1 indikator, bisa lebih dari 1. Sesuai dengan kesepakatan guru dengan kepala sekolah mana yang akan ditingkatkan. Karena itu tentunya untuk kebaikan rakyat kita kan, dari cukup menjadi baik. Sekarang kita diskusikan, kira-kira kita akan mengambil 1 indikator atau lebih. Nah, itu terpulang lagi kesepakatan kita Bapak Kepala Sekolah dengan guru-guru. Kita kan ramai di sini, ada berapa guru di sini Bapak Ibu? Ada 10, 15 ya, ada ya. Bagaimana? Apakah kita ambil 1 untuk semua? Atau kita ambil
dua kita bagi. Misalnya di indikator di dimensi yang pertama itu kita ambil satu indikator penerapan disiplin positif. Misal ya Bapak Ibu kita ambil satu. Kita bagi. Kira-kira guru yang mana ya yang ambil indikator itu? Kemudian Ibu yang dimensi kedua itu ada metode pembelajaran ada 3. Kita ambil salah satu juga. Karena untuk yang metode pembelajaran dengan disiplin positif itu tagihannya akan berbeda dia di LHK-nya. Bukan begitu kan Bu Fitri? Jadi setiap yang kita ambil indikatornya itu nanti tagihan di LHK-nya ada sedikit perbedaan seperti itu. Karena kebetulan kemarin saya uji coba, saya tidak melihat ke disiplin ini kan, saya ke aktif yang paling atas aku. Nah, penerapan disiplin positif. Jadi langsung saya ambil aktivitas pembelajaran. Jadi kemarin ada juga berbincang ya Pak, diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Pak, bagaimana kalau kita ambil 2 indikator supaya tahun ini kita bisa meningkatkan 2 indikator di 2 dimensi. Kita bagi gurunya. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Sepakat ya. Jadi kalau untuk jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kan harusnya ya melakukan pelatihan mandiri di PMM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mengambil disiplin positif, itu nanti pelatihan di PMM-nya harusnya menunjang. Jangan pula Bapak Ibu ambil disiplin positif, pelatihannya yang lain ulang. Jadi harus yang menunjang, karena di situ kalau pelatihan mandiri itu ada 4 pelatihan, nilainya 8 poin. Jadi harus disesuaikan. Oke, di sini kalau memang seperti itu kita bagus saja. Kira-kira yang ambil disiplin positif siapa? Oke, kalau saya yang menyarankan untuk yang mengambil penerapan disiplin positif, Bu Meti, Bu Alina, Bu Nur Ainas, Bu Muslina, Pak Kaprawi, Pak Asman. Wajib ngambil indikator Bu Mesa. Iya. Ini masing-masing Bu Mesa individu. Tidak berkelompok itu, cuma nanti kita bisa beda aksi nyata. Jadi itu nanti bisa jadi sertifikat kita di komunitas belajar kita. Nanti akan dibagi kita buat programnya supaya kinerja pengelola kinerja kita ini berjalan sesuai yang kita rencanakan. Oke. Disiplin positif. Dan untuk yang aktivitas ini itu bisa nanti Rosa, Pak Rahmat, saya sendiri, Bu Sriningsi. Yang ke suasana kelas. Yang di bawahnya Pak, yang aktivitas. Iya, jadi di situ nanti kita bisa mengisi webinar yang sudah kita buat di Pombel kita. Jadi kita manfaatkan Pombel. Kita nggak perlu berburu pelatihan seperti yang dikatakan oleh Ibu pengawas kita tadi. Karena sudah banyak yang kebobolan. Bahkan ada yang di SIA ini Bapak Ibu, rekeningnya habis dari 12 juta tinggal 600.000. Itu akibat menyebar-nyebarkan link. Buka-buka link. Jadi dibobol oleh hacker. Oke. Kira-kira di sini ada nggak yang nggak setuju? Bu, saya mau masa di disiplin positif. Saya kayaknya sesuai lah Bu di aktivitas interaksi. Boleh usulkan kalau tidak sesuai dengan diri Bapak Ibu. Siapa yang belum? Nah, Bu Odi mau kemana? Bu Odi? Ini cuma 2. Iya, kita nggak banyak-banyak. Oke, gambaran ya, kalau di sini positif, kalau itu hanya itu masih banyak yang lebih mudah. Ini yang di metode
pembelajaran. Enggak paham kan aktivitas belajar. Kita belajar Bapak udah harus berubah. Iya Bu. Iya betul. Jadi saya merendahkan ya. Yang mengisi kinerja di PNN. Enggak, isi masing-masing. Dan gini Bapak Ibu, walaupun misalnya seperti ini kita buat jadi nanti kita buat di situ kan, kita buat absennya, kita buat undangannya, laporannya buat sama-sama. Jadi bukan berarti nanti dilepas tidak. Jadi Bu Emi, Bu Mori mau kemana larinya? Saya persilahkan. Jadi udah, masih di aktivitas. Oke, berarti kita banyak di UGP. Oke, bagaimana kalau sekolah di sekolah? Kembali ke kinerja. Jadi ke kinerja kita masing-masing. Dan seperti apa kita dalam melakukan debat, maka melalui inilah kita berikan seperti konsekuensi itu nanti ketika dia sudah ada di pengembangannya, ada poin-poin di sana. Ketika konsekuensi aktivasi misalnya kita milih yang seperti itu akan ada pilihan. Nah pilihan-pilihan itu nanti yang akan ada pokoknya yang harus kita buktikan berupa sertifikat atau laporannya. Itulah yang akan kita penuhi selama 6 bulan dan nah, kata bukti ini kita tidak akan dapat coba. Artinya siapapun kita, mari sama-sama kita kolaborasi. Karena kita sudah punya kompil, maka nanti laporannya, sertifikatnya nanti kita lewat kompil. Sehingga kompil kita pun bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau di PNS pengalaman-pengalaman kita ya, mulai dari gue juga, ya kan, pengalaman saya di PNS itu kita hanya klik video, habis itu play, klik video itu play. Iya betul, tidak juga efektif, tidak juga kita dapat ilmunya. Dan paling tidak kita sebulan sekali ngumpul di sini, ya kan, bahwa yang kita lakukan nanti mudah-mudahan tentunya pembelajaran kita itu memang bermuara dan kepentingan murid. Jadi Bapak Ibu jangan takut nanti kita dikasih B. Yang jelas kita nanti akan berkolaborasi bersama. Dan kalau ditanya tidak tahu rasa tahu ada yang belum dan sama kami terkait PML ini saja. Jadi saya setuju. Pokoknya lanjut. Karena di sini ada dua pilihan sebenarnya. Berarti kita yang akan ngerjain di bagian gerakan tentang proses itu. Oh, ada banyak akan sebenarnya yang bagus. Sebenarnya harus sama yang pemerintahan Ya, kita semua. Iya, kita merasakan kok bagaimana yang tidak Pak, jadi kan satu guru hanya satu indikator seperti itu. Dan itu kan indikator kan bagian dari dimensi. Kalau satu indikator itu saja bisa meningkatkan yang dimensi dari cukup menjadi baik, bisa saja tidak. Tapi kalau di semester di tahun depan yang di dalam 1 tahun dapat pendidikannya Bu, 1 tahun ya. Tahun depan masih merah. Bisa juga kita berpindah ke indikator yang selanjutnya. Kan indikator yang kita pakai sudah berubah warna hijau misalnya kan, yang sebelahnya merah. Jadi kita lanjutkan yang merah sebelahnya lagi. Jadi memang untuk satu guru satu indikator, tidak boleh lebih. Itu sudah aturan dari Trian. Iya nggak bisa, memang seperti itu. Iya, untuk rapor sekolah tapi satu guru hanya bisa satu indikator. Satu sekolah boleh lebih, tapi tidak boleh terlalu banyak. Mungkin gurunya banyak sekali bisa sedikit.
Iya, kita ambil dua saja. Tiga lagi kita nih kan, yang mula ya, Bapak Ibu. Kita kan yang cukupnya itu ada dua, dari satu juga baik. Maka alhamdulillah kita cukup karena ada sekolah yang ada bertanya cukupnya juga banyak. Karena kita cuma dua yang cukup, itulah tadi kita bagi dua. Iya. Nah, tapi kalau kita banyak sebenarnya kita pilih satu saja satu indikator. Fungsinya untuk apa? Kelebihannya adalah ketika kita melengkapi berkas yang tuntutan itu, kita bisa kolaborasi kan? Mana ya bentuknya yang tadi itu banyak. Tapi karena kita cuma dua dan kita juga sudah berbagi tadi juga, maka menurut saya tidak berat ya untuk 6 bulan ke depan. Bentar Pak, itu yang dua dimensi Pak. Yang buat tadi ini. Iya. Kalau ini kan ini. Indikator. Kalau yang merah ini ada di sini. Jadi yang kita pakai sekarang kan untuk satu orang kan satu indikator yang boleh. Untuk satu orang ini, orang bisa sekolah bisa dua. Ini kalau yang di sini tiga lagi ada yang merah kita nih. Kan beda dimensi yang kita tadi. Yang tiga di bawah lagi. Bisa. Enggak, bisa itu. Di dimensi kita kan ada tiga tadi. Iya. Dimensi 2. Cukup. Itu dimensinya. Ya. Nilainya ya. Kan indikatornya yang merah ada 5, yang hijau ada 3, ya. Ini 8 semuanya. Karena kita sepakat kita ambil 2 aja yang merah, yaitu penerapan disiplin positif dan aktivitas interaktif. Apakah ini langsung nih? Apakah yang dua indikator ini bisa mengubah dua dimensi yang itu tadi? Karena ini hal baru ya Pak Rosa, sama-sama tahu. Ini yang pertama kali kita mengisi mengelola SKP di PNM. Untuk sementara kemarin dengan BGP itu memang sebenarnya sekolah itu boleh satu untuk semuanya gitu. Kemudian boleh 2 lebih dari 1. Dan mereka tidak menganjurkan banyak-banyak karena itu nanti akan sangat-sangat memberatkan guru. Nanti takutnya guru itu diberatkan di ADM saja. Sama. Kita kan bisa berkolaborasi. Satu-satu, sendiri. Karena ini kalau sudah kita pilih harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi tidak akan keluar nilainya. Kalau nggak salah itu kemarin itu. Yang kedua dari apa? Jawaban dari hasilnya. Jadi kenapa setelah saya lihat dari rapat dan tempat diskusi juga dengan Bapak, kita pilih 2 saja dan dibagi 2 agar lebih meringankan guru-guru, tidak terlalu dibebankan oleh ADM. Nanti yang ada guru sibuk pusing ini anak terbengkalai. Tapi kalau kita bekerja sama, biasanya kan kalau satu terasa berat, kalau beramai-ramai terasa ringan gitu. Jadi itu semuanya bagus gitu. Tapi bukan itu yang kita kejar. Lagian di sini bukan berarti cukup sudah membuat kita berpuas diri, tidak. Tapi kita perbaiki berangsur-angsur dengan tidak mengabaikan peserta didik. Karena kabarnya ini kan nilai kinerja ini nanti lainnya terganti. Jadi kita aman, nilai bagus, peserta didik tidak terabaikan. Seperti itu kalau saya. Boleh-boleh saja mau diambil semua. Baik Bapak Ibu gimana? Iya, iya. Iya, dokter sama Iya. Kalau untuk indikator kami pilih silakan semua. Nah, terus karena kemarin kita orang tidak itu berapa? Wah, jadi otomatis yang kebutuhannya kita minta nanti jadi bingung juga. Tapi kalau satu semuanya seragam, jadi bisa dirembukan bersama-sama. Hasilnya gimana? Hasilnya belum karena kan dari proses. Karena kan sekarang ini kan baru kepala sekolah yang baru bisa buka kan di pada 14 Januari. Cuma memang itu saya bilang tadi, kalau kita sudah memulai, ini tidak bisa lagi balik mau yang udah ke sana gitu loh.
diteruskan terus, atau mungkin ya kebetulan kan dalam di provinsi, insya Allah kan ada pelatihan besok, mungkin lebih matang lagi itu bertanya, atau gimana gitu, dan Pak lagi gitu lebih matang, karena nanti kan otomatis kan ini masih bertanya-tanya, sebaiknya itu seperti apa. Cuman memang kalau sudah disetujui, otomatis nanti kan memang sekarang dari untuk platform ini memang terus direvisi. Kalau kita sudah oke, kan tidak bisa kita akses lagi tuh sama gurunya, kan? Tetapi orang itu terus berkelanjutan, mudah-mudahan ada fitur bisa untuk menghapus. Tapi untuk langkah awal ini itu terpulang ya Bapak Ibu ya. Ini kan gambaran di SMP dan 2 ya. Kalau misalnya satu indikator, jadi nanti bisa pakai dokumen yang dibutuhkan, pakai pelatihan yang akan kita buat, pakai yang akan kita lakukan. Jadi seragam semuanya. Jadi sih harus ya. Kalau begitu saya sudah Nah, terima kasih ya untuk ibu pengawas kita yang memberi masukan. Jadi gini kan Bapak Ibu, kenapa kemarin saya menyarankan dua yang di aktivitas pembelajaran ini salah satunya pembelajaran kan gak hanya di kelas, bisa ke rekan peserta didik. Jadi nanti tagihannya setelah saya periksa itu yang banyak yang ngambil yang di dimensi 2 yang indikator 1 itu jadi yang mengambil itu nanti bergantian menjadi narasumber atau pemateri dan Bapak Ibu menjadi pesertanya, jadi mengikuti peserta diklat. Kebetulan di disiplin positif ada seperti itu tagihannya, jadi bisa sejalan. Nah seperti itu, cuman bedanya nanti di pelatihan PNM-nya Bapak Ibu lebih banyak mengambil pelatihan PNM yang mendukung ke disiplin positif. Kalau kami banyak yang mengambil ke yang mendukung indikator yang kami pilih, yaitu tentang metode pembelajaran. Dan untuk ini nanti bisa kita bekerja sama membuat laporan kan, karena setiap webinar, setiap kita membuat kegiatan di Komber, itu kan kita ada daftar hadir, ada dokumentasi, itu bisa kita bangun. Jadi insya Allah bisa gitu. Tapi itu semua terpulang ke kepala sekolah juga dan ke kita gitu. Itu gambaran dari saya. Karena kebetulan saya kan sudah ngambil aktivitas belajar ya. Ya, jadi kalau memang seperti itu, yang lebih mudah itu kan disiplin positif, lebih tidak banyak tuntutannya. Di situ ada juga masuk nanti dokumen KOSP ya, kalau nggak salah dari situ Bapak Ibu diakses. Hanya kita tinggal di scan, dimasukkan. Iya, sama-sama kan, jadi semuanya sejalan juga. Cuma tagihannya itu nanti di aktivitas pembelajarannya mungkin nanti kami satu membuat pembelajaran di kelas yang diamati oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian pelajar memberi masukan. Apa istilahnya itu Bapak Ibu? Istilahnya Bu Menteri. Kayak sejenis kalau mengamati mengajar di kelas apa nih? Nah, observasi guru. Nah, jadi seperti itu. Itulah nanti mungkin yang tambahannya di kami yang lebih, karena di sini ambil aktivitas belajar ya. Makanya tadi saya harapkan kalau saya bukan usahakan Bapak Ibu tidak. Saya pilih yang mengambil itu indikator yang kedua itu, yang di dimensi 2, tidak semua gitu. Iya, jadi semua terpulang. Dan ini kemarin memang udah berulang-ulang ditanyakan dan saya sendiri memang bertanya langsung ke Ibu narasumber, termasuk kepala sekolah kami ya, yang belum berubah. Karena kan kepala sekolahnya masih Ibu Marlina Rosa. Seperti itu. Tapi itu tidak masalah kalau satu sekolah mengambil lebih dari satu indikator gitu. Iya, berbagi-bagi nggak masalah kalau sanggup gitu kan. Terpulang ke sekolah. Jadi ini kesepakatan kita di sini. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Nanti kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.